Banyak yang tanya, apakah orang Rumania banyak yang bisa bahasa Indonesia? Nah, jadi sebenarnya semua orang di Rumania bisa juga bahasa Indonesia, asal mereka belajar dulu. Oke, baik. Coba bayangkan ya, kalau di Rusia kita biasanya makan biar nggak lapar kan? Misalnya habis dari sekolah atau gimana, kita biasanya makan ya lapar ya makan gitu. Tapi kalau di sini orangnya menikmati, kayak suka rasa-rasa itu yang saya juga belajar di sini sih. Kalau nggak usah buru-buru, makan pelan-pelan dan pilihan juga banyak. Ngomongnya pakai bahasa. Seperti ini, Pak Isa? Iya. Jadi tinggal di Bali. Pakai bahasa teman. 2 tahun ya? 2 tahun ya? Gimana makanan Indonesia gimana? Enak? Oh, enak sekali. Murah ya? Iya, murah dan Dia 2 tahun di Bali. 2 tahun di Bali ya, Masya Allah. Keras. oh, enggak, tapi enggak mau. Ya, oke. Oke. Seperti ini? Ya. Mau lagi? No. Tapi 2 tahun lumayan lancar ya bahasanya. Iya. Banyak orang tanya, boleh kok bisa bahasa Indonesia? Nah ini guys, aku tuh pinter dari lahir. Langsung bisa 5 bahasa. Lagian, pernah tinggal 7 tahun di Indonesia, masa nggak bisa? Pernahkah kamu membayangkan kalau suatu hari nanti kita tidak bisa lagi berbicara kasar secara diam-diam saat berada di luar negeri menggunakan bahasa Indonesia? Karena ternyata orang di sekitar kita paham apa yang kita katakan. Faktanya, hal seperti itu mulai terjadi secara perlahan. Bahasa Indonesia kini masuk dalam daftar bahasa yang semakin banyak digunakan di luar wilayah negara asalnya. Bukan hanya karena adanya diaspora Indonesia yang tersebar ke berbagai negara di dunia, melainkan juga karena semakin banyak warga asing yang mulai memahami, bahkan secara khusus mempelajari bahasa Indonesia. Kini bahasa Indonesia tidak bisa lagi dianggap sepele. Penyebarannya tidak hanya terbatas di negara tetangga, melainkan juga telah merambah ke berbagai belahan dunia. Di kawasan Asia Tenggara lainnya seperti Kamboja, Thailand, dan Vietnam, jumlah orang yang bisa berbahasa Indonesia juga terus meningkat. Bahkan di negara seperti Jerman, Rusia, Australia, Korea Selatan, Jepang, hingga kawasan Timur Tengah, bahasa Indonesia telah menjadi mata pelajaran yang diajarkan di sekolah maupun universitas. Apa kabar? Baik. Baik. Bagus banget. Mantul. Mantul. Nama saya Keisuke Minami. Umur saya 36. Saya datang dari Jepang. Saya tinggal di Tokyo. Hobi saya belajar bahasa Indonesia. Oke guys, jadi sebenarnya aku sudah belajar bahasa Indonesia selama 16 tahun. Lama banget kan? Aku mulai belajar bahasa waktu SD, karena seperti kalian di sekolah ada pelajaran bahasa Inggris, di sekolah aku ada pelajaran bahasa Indonesia. Sebenarnya pelajaran ini wajib sampai kelas 9, tetapi karena aku sangat menikmatinya, aku lanjut itu sampai kelas 12. Nah, pada kelas 12, aku dapat nilai tertinggi dalam bahasa Indonesia di sekolah aku. Jadi karena itu, aku memutuskan untuk melanjutkan itu sebagai major aku di kuliah. Tetapi yang membuat aku lumayan lancar adalah berbicara dengan orang Indonesia. Jadi aku sering berkomunikasi, membuat teman, dan ngobrol dalam bahasa Indonesia supaya bisa berlatih lebih banyak. Juga aku hampir setahun tinggal di sini, kuliah di sini, dan magang di sini. Jadi bisa berlatih bahasa Indonesia banyak sekali. Jadi itulah ceritanya mengapa aku bisa bahasa Indonesia. Jakarta. Jaksel, Jakarta Selatan. Anak Jaksel ya. Jaksel ya, Jaksel. Mantap. Mantul. Mantap betul. Betul, santuy. Lu sudah berapa lama di Indonesia?
Nah, kebetulan aku datang ke sini untuk kuliah 2019. Lalu 1 tahun kemudian, ya aku di Indonesia, tuturan mahasiswa. Terus balik ke Serbia, 1 tahun karena corona, kuliah online, sedih banget. Apa yang Lukas suka di Indonesia? Aku suka orang Indonesia, karena orang Indonesia sangat ramah, suka bantu, suka santai, santuy. Ya, negaranya indah, Nusantara besar. Aku punya banyak teman dari Aceh sampai Papua, jadi mereka sukunya beda, bahasanya beda, tapi tetap satu, Bhinneka Tunggal Ika. Itu yang aku sangat suka. Indonesia tanah air beta pusaka. Sebelum videonya dilanjut, untuk Anda yang baru bergabung di channel ini, silahkan dukung dengan cara subscribe, like, komen, dan di-share agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Mari kita kembali mulai videonya dari sekarang. Ya, aku udah lancar bisa berbahasa Indo, guys. Udah banyak lancar. Guys, aku juga bisa berbahasa Inggris sedikit. Tapi bahasa Indo banyak lebih baik dengan bahasa Inggris. Serius. Where are we from? How are you? I'm from Algeria. How about you? From where? Algeria. Oh, good. Yeah. And you, where are you from? I'm from Russia. Oh, Russia. It's a good place. Now I'm staying in Indonesia. I live in Indonesia now. Welcome, guys. Thank you for my room. Apa? Kamu bisa berbahasa Indo? Bisa bahasa Indonesia? Little bit. Not so much. Sedikit. How about you? Can speak bahasa Indonesia? Kamu orang Algeria? Iya, Algeria. Aku tinggal di Aljazair. Kenapa kamu bisa berbahasa? Bisa bahasa Indo little. Kenapa? Iya, aku di Indonesia 5 bulan. 5 bulan? Iya, 5 bulan. 3 bulan di Bali, 3 bulan di Jakarta. Saya tinggal di Bali 6 bulan. Hai Afrika. Dari mana nih? Aku dari Ukraina. You bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Indonesia, anjing? Bisa. Goblok. You sekarang di mana? Aku sekarang di Ukraina. Kamu sekarang di mana? Aku dari Indonesia. Kamu di kota mana? Sukabumi, Sukabumi, Jawa Barat. Aku tahu Sukabumi. Serius? Serius? Boleh goblok sih, ya goblok sih anjing. Salam kenal, nama siapa? Namaku Mariana, umur saya 22. Kamu dari mana? Kamu umur berapa? Mi 2 kilo. 23? Ya, Kamu masih juga muda. sama kau emang anjay boleh goblok sih ya, bisa bahasa Indonesia. Salam kenal ya, salam kenal. Guys, sub player win saya 6 guys. Jangan lupa Kasir warna kain sama si bule sih yo anjing sudi. kamu pikir aku bule tapi tidak bisa berbahasa Indo? Iya, kenapa sih ya bule banyak bisa bahasa Indonesia sekarang? Ya, tidak semua bule bisa berbahasa Indo. Aku bule yang pintar dan aku bisa berbahasa Indo. Ayo bule bagus, bule mantap ini. You belajar bahasa Indonesia di mana? Aku belajar bahasa Indonesia dari TikTok. Guys, satu more lagi guys. Tidak kalah pintar. Salah satu alasan mengapa bahasa Indonesia menarik minat adalah karena dianggap cukup mudah untuk dipelajari dan terasa fleksibel ketika digunakan dalam percakapan sehari-hari. Hal ini membuat banyak orang asing tertarik untuk mendalaminya, yang kemudian menimbulkan efek domino yang menarik. Setelah seseorang bisa berbahasa Indonesia dengan baik,
besar kemungkinan mereka akan merasa penasaran untuk mengunjungi Indonesia secara langsung. Dari sini, sektor pariwisata pun ikut mendapatkan dorongan dan secara tidak langsung memperkuat citra Indonesia di mata dunia internasional. Menurut pendapat kalian, kira-kira dalam beberapa tahun mendatang, apakah bahasa Indonesia berpotensi menjadi salah satu bahasa global yang lebih dominan? Ini adalah bukti bahwa bahasa Indonesia tidak hanya menjadi alat komunikasi bagi kita sendiri, tapi juga mulai menjadi jembatan yang menghubungkan Indonesia dengan dunia luar. Siapa tahu kelak bahasa kita akan semakin dikenal dan digunakan secara luas di seluruh dunia. Apa pendapatmu tentang hal ini? Yuk bagikan di kolom komentar ya. Sambal mata. Halo Indonesia, banyak orang tanya kenapa kamu mau belajar bahasa Indonesia. Karena Indonesia itu negara favoritku di Asia Tenggara. Saya pikir itu negara yang paling menarik untuk pelancong. Di Indonesia ada banyak pulau dengan budaya dan tradisi yang unik. Ada banyak suku dan bahasa. Aku sudah keliling 22 negara. Di Indonesia orang paling ramah. Jadi saya belajar bahasa Indonesia untuk berkomunikasi sama orang-orang di jalan dan untuk belajar budaya Indonesia, negara yang sangat menarik. Kuliah tapi kok lancar bahasa Indonesianya? Oke deh, jadi gini ceritanya. Waktu saya kecil dikasih orang tua saya kamus bahasa Indonesia. Terus saya makan, habis itu lancar deh bahasa Indonesianya. Bye! Alhamdulillahirrabbilalamin, akhirnya kita sudah bersama-sama menyaksikan, menyimak, dan juga mendengarkan sebuah video yang sangat menarik sekali. Dan video tersebut sangat bikin kita bangga sebagai warga dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan kali ini saya akan mengomentari video yang sudah kita saksikan bersama barusan guys. Dan kali ini udah saya simpulkan dan udah saya catat mengenai video tersebut. Ini konten sangat menarik sekali untuk kita bahas karena diam-diam menunjukkan satu hal penting. Bahasa Indonesia sekarang sudah mulai naik kelas di mata dunia. Dulu mungkin kita berpikir bahasa Indonesia hanya dipakai di dalam negeri saja. Tapi dari video ini kelihatan jelas semakin banyak orang asing baik dari Eropa, Asia sampai Afrika yang mulai belajar bahkan bisa ngobrol santai pakai bahasa Indonesia. Dan yang paling menarik, alasan mereka bukan cuma karena tinggal di Indonesia, tapi juga karena mereka memang tertarik dengan budaya, orangnya, dan cara komunikasinya. Yang paling relate adalah bagian ketika disebutkan kalau bahasa Indonesia itu dianggap mudah dipelajari dan fleksibel. Ini benar banget guys. Dibanding banyak bahasa lain yang punya struktur rumit, bahasa Indonesia relatif simple. Tidak ada perubahan kata kerja yang ribet. Tidak ada gender dalam kata benda, dan cara penyampaiannya juga santai. Jadi wajar kalau orang asing cepat merasa nyambung, tapi ada sisi lain yang cukup mind blowing guys. Bayangin, suatu hari nanti kita lagi di luar negeri, ngomong pakai bahasa Indonesia dengan santai, bahkan mungkin agak kasar. Ternyata orang di sekitar kita paham semuanya. Ini bukan hal yang mustahil lagi sekarang, karena faktanya
bahasa Indonesia sudah mulai diajarkan di berbagai negara. Dari Asia Tenggara, seperti Thailand dan Vietnam, sampai negara besar seperti Jerman, Jepang, bahkan Korea Selatan. Ini bukan kebetulan, tapi tanda kalau Indonesia mulai dilihat sebagai negara yang punya pengaruh, baik dari sisi budaya maupun ekonomi. Selain itu, ada efek domino yang juga disebutkan di video. Orang asing belajar bahasa Indonesia. Mereka jadi tertarik datang ke Indonesia. Pariwisata meningkat, citra Indonesia makin positif di dunia. Ini siklus yang sangat kuat dan satu hal yang paling sering disebut oleh mereka. Orang Indonesia ramah. Ini penting banget. Karena pada akhirnya yang bikin orang betah bukan cuma bahasa atau tempatnya, tapi interaksi manusianya. Banyak dari mereka belajar bahasa Indonesia bukan cuma dari buku, tapi dari ngobrol langsung, berteman, bahkan bercanda dengan orang lokal. Yang menarik lagi, ada juga yang belajar dari TikTok. Ini menunjukkan bahwa peran media sosial sekarang besar banget dalam penyebaran bahasa dan budaya. Jadi sebenarnya tanpa kita sadari, kita semua juga ikut berkontribusi memperkenalkan bahasa Indonesia ke dunia, baik lewat konten, komentar, atau interaksi sehari-hari di internet. Sekarang pertanyaannya, apakah bahasa Indonesia bisa jadi bahasa global di masa depan? Kalau melihat tren saat ini, jawabannya punya potensi, tapi butuh waktu dan konsistensi. Karena untuk jadi bahasa global, tidak hanya soal jumlah penutur, tapi juga pengaruh ekonomi, politik, dan budaya dari negara tersebut. Tapi minimal kita sudah berada di jalur yang benar. Dan yang paling penting justru bukan soal menjadi bahasa nomor satu, tapi bagaimana bahasa Indonesia bisa terus menjadi jembatan yang menghubungkan Indonesia dengan dunia. Jadi setelah nonton ini, mungkin kita jadi lebih sadar bahasa yang kita pakai sehari-hari ini ternyata punya nilai yang besar di luar sana. Nah, menurut kalian bagaimana? Apakah bahasa Indonesia ke depannya bisa jadi salah satu bahasa yang mendunia? Atau malah kalian pernah punya pengalaman bertemu bule yang lancar bahasa Indonesia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa share biar makin banyak yang sadar kalau bahasa Indonesia itu keren guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.